Assalamualaikum, Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Aswin. Ya, saya yang japri tadi, Bu. Oh iya, mau saya panggil Bu lagi ya, mohon maaf Iya, Pak. Pak. Oke, mohon maaf. Iya, Ya, karena akun baru dari BGP saya kayaknya salah menyematkan tadi. Jadi tadi udah saya secepat mungkin. Ada ya, beberapa Bu. akun. Oke, Ya, izin mute ya, Bu. Oke, baik. Sambil nunggu yang lain Bapak Ibu. Mohon maaf, Bu Nopi. Ini saya sudah coba untuk buka on kamera, tapi di laptop saya kok jaringannya nggak bisa. Udah saya kotak-katik. Oke. Mungkin keluar dulu, nanti masuk lagi coba Bu. Biasanya begitu kadang-kadang ya. Iya, coba ya. Saya coba lagi ya. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu Pepe, Ibu Teti. Salam Ibu Novi, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya tadi izin Bu apa? Pas masuk yang lama nggak bisa, terus kata Ibu refresh baru bisa. Iya. Tadi Bu Hajar Ida minta aku kasih link yang lama ya, nggak bisa. Iya. Iya. Maaf ya Bu, jadi agak lama masuknya. Nggak apa-apa, saya yang minta maaf juga karena tadi saya ganti di LMS-nya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, saya buka dulu ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita pada sore hari ini Bapak Ibu bertemu secara perdana di PGP Angkatan 11, program guru penggerak, program pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu agenda kita pada hari ini sampai menjelang nggak menjelang maghrib ya, masih 1 jam setengah ke depan, mudah-mudahan lancar, Bapak Ibu bisa fokus di kegiatan ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saufatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu PP, Ibu Teti yang sudah hadir di ruangan ini, dan berikutnya partnernya Ibu Teti siapa di kelas B ini, Bu Rina ya? Bu Rina. Iya Bu Rina, selamat Bu. Lagi coba bergabung dari sana Bu, dari Arabnya. Ya, baik. Ya. Yang saya hormati Ibu Teti, saya ulangi, dan Ibu Rina sebagai PP, terima kasih untuk setia mendampingi Bapak Ibu CGP, dan tentu saja yang saya banggakan Bapak Ibu CGP, saya ucapkan selamat bergabung gitu ya. Bapak Ibu adalah orang yang beruntung menjadi salah satu bagian di program ini. Menurut saya program ini merupakan program pelatihan terpanjang yang selama ini saya ikuti sih Bapak Ibu, dan teman-teman juga berkatanya begitu. Tidak hanya seperti biasa pelatihan biasa yang kita pulang kemudian berikutnya kembali ke habitat masing-masing. Mudah-mudahan dengan setelah mengikuti serangkaian kegiatan dan berikutnya diakhiri dengan aksi nyata, itu mudah-mudahan aksi nyata yang kita semua lakukan, Bapak Ibu semua yang lakukan, benar-benar menjadi aksi nyata, bukan aksi maya ya Bapak Ibu gitu ya. Oke, agar kegiatan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada baiknya Bapak Ibu seperti pembelajaran di kelas, mungkin ada baiknya kita awali dengan berdoa ya Bapak Ibu. Di sini laki-lakinya cuma Pak Aswin aja. Ada 2 kayaknya ya, ada Pak siapa ya? Benar, ada Pak Bapak Sudarsono. Ya, berarti ada 2 laki-laki di kelas ini ya. Di kelas sebelumnya cuma 1 yang laki-laki gitu ya. Maka di kelas ini ada 2. Pak Aswin mungkin saya minta untuk memimpin berdoa ya Pak Aswin. Berdoa masing-masing aja tapi dipandu Pak Aswin. Ibu siap Bu. Baik. Saya di sini bukannya ini, tapi ya karena laki-laki sendiri. Jadi demi kelancaran kegiatan sore hari ini,
marilah sejenak kita memanjatkan doa kepada Allah agar perjalanan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, Bu. Terima kasih Pak Iswin. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengawalinya, izinkan saya untuk share screen untuk materi hari ini ya Bapak Ibu. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya Bu Nopi sudah. Ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini di sore ini tanggal 20 Juni 2024, Bapak Ibu memasuki eksplorasi konsep modul 1.1 terkait dengan forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, ini Bapak Ibu identitas modul kita akan kita lalui selama 2 JP atau selama kurang lebih 90 menit. Bapak Ibu, untuk capaian modulnya secara umum Bapak Ibu CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian capaian khususnya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu CGP memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, kemudian Bapak Ibu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Ini Bapak Ibu untuk alur belajar di modul 1.1 dan ini nanti akan berulang Bapak Ibu di modul-modul yang lainnya gitu ya. Modul 1.2, 1.3 sampai modul terakhir 3.3 dengan alur merdeka. Alurnya tetap sama merdeka Bapak Ibu. Cuman mungkin mulai dari dirinya ya Bapak Ibu yang berbeda gitu ya. Untuk alur yang pertama yaitu alur M, Bapak Ibu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Bapak Ibu dimulai dari diri gitu ya. Untuk Bapak Ibu sudah menuliskan pertanyaan yang ada, sudah menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ada di LMS gitu ya, terkait dengan mulai dari diri. Ya, beberapa Bapak Ibu sudah menuliskan gitu ya. Untuk yang belum Bapak Ibu saya tunggu tulisan Bapak Ibu di aktivitas mulai dari dirinya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu di yaitu hari ini Bapak Ibu eksplorasi konsep gitu ya, yaitu memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan, kemudian menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu untuk eksplorasi konsep ini Bapak Ibu sudah berselancar, saya yakin secara asinkronus Bapak Ibu membaca tulisan, menyimak video Bapak Ibu dari page 1 dari halaman 1 sampai halaman berapa Bapak Ibu kira-kira? Ada di eksplorasi konsep sampai 11. Oke. Halaman 11. Iya, alhamdulillah 11 ya Bapak Ibu, 11-nya penutup ya. Di halaman berapa Bapak Ibu bisa yang mengupload audio video? 9. 10 sepertinya 10. Oke, 10 ya Bapak Ibu. Iya, betul. Ya, pilihannya Bapak Ibu bisa audio, jadi bisa video gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat karena dengan berbagai kesibukan, boleh dengan voice note gitu ya, karena dengan audio di sana diperbolehkan gitu ya. Nah Bapak Ibu tentu saja untuk membuat
tulisan audio video, tentu saja Bapak Ibu sudah berselancar eksplorasi konsep dari page 1 sampai page 9 sampai 9 ya gitu ya, Bapak Ibu, terkait dengan dua ini, memahami konsep, memahami pemikiran KHD sampai menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, khusus di modul 1.1 eksplorasi konsep itu ada sesi diskusinya Bapak Ibu secara virtual. Pada saat ini kita lakukan 2 JP. Jadi khusus modul 1.1. Nah, untuk modul yang lain kita bertemu secara virtual melalui Google Meet Bapak Ibu, itu hanya ada 2 ya, yaitu di ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi 2. Sekali lagi, modul 1.1 ini terkhusus karena untuk memulai Bapak Ibu ya, untuk memulai, untuk memandu Bapak Ibu memahami modul 1.1, maka difasilitasi secara virtual melalui Gmeet gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya alur R yaitu ruang kolaborasi. Bapak Ibu, ruang kolaborasi ini di setiap modulnya ada 2 kali, yaitu ruang kolaborasi sesi 1 yaitu sesi diskusi kelompok ya. Jadi besok Bapak Ibu, saya lupa jamnya ya, nanti ada di catatan saya yang sesuai dengan kesepakatan kemarin gitu ya, bahwa kita besok tanggal 21 kita juga akan bertemu Bapak Ibu di ruang kolaborasi sesi 1, yaitu tentang kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Di sini Bapak Ibu nanti akan berdiskusi secara kelompok di BOR, di breakout room, nanti akan saya bagi kelompoknya besok ya, maksudnya kelompok dan bornya masing-masing Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu akan berdiskusi kurang lebih 1 jam bersama kelompok kecilnya gitu ya. Kemudian di hari berikutnya, enggak di hari berikutnya, kita jeda Bapak Ibu, ketemu di ruang kolaborasi kedua, yaitu di hari Senin tanggal 24 ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, jadi tahapan ruang kolaborasi selesai di tanggal 24 Bapak Ibu ya, nanti akan virtual melalui Google Meet. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu alur D, yaitu demonstrasi kontekstual, DEKON, atau dikenal dengan singkatannya DEKON, demonstrasi kontekstual, yaitu Bapak Ibu mendesain strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Biasanya Bapak Ibu diminta boleh menggunakan infografis, video gitu ya. Silahkan Bapak Ibu berdeka mau menggunakan yang mana. Gitu ya, di LMS ada petunjuknya Bapak Ibu. Kemudian di berikutnya adalah E yang kedua di sini adalah menuangkan berbagai pertanyaan dalam sesi elaborasi bersama instruktur Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur dalam sesi elaborasi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah K. K di sini adalah koneksi antar materi. Koneksi antar materi ini biasanya di sini membuat kesimpulan keterkaitan antara materi gitu ya Bapak Ibu, dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran KHD. Berikutnya adalah aksi nyata. Nah, A di sini aksi nyata, Bapak Ibu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah. Nah, ini kemarin ada yang nanya ya Bapak Ibu gitu ya, bagaimana dengan aksi nyata Bapak Ibu masih libur gitu. Nah, Bapak Ibu tidak semua aksi nyata itu ada produknya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi untuk aksi nyata modul 1.1 itu sepertinya tidak ada produk, tapi Bapak Ibu nanti cukup sesi diskusi, nanti akan ada di penjelasannya di LMS, lebih lanjut Bapak Ibu dengan PP-nya gitu ya, dengan pengajar praktik terkait dengan aksi nyata modul 1.1, tapi tidak berupa produk gitu ya Bapak Ibu. Jadi aman mau liburan, artinya siswanya yang libur gitu ya, modul 1.1 aksi nyatanya tetap bisa dilaksanakan. Oke, ini Bapak Ibu tujuan pembelajaran kita pada sesi eksplorasi konsep ini adalah Bapak Ibu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD atau filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi. Ya, ini Bapak Ibu
Ya, untuk pembukaan sudah kita lakukan Bapak Ibu. Berikutnya adalah refleksi kritis, CGP dan dialog diskusi dan tanya jawab. Itu saya jadikan satu ya Bapak Ibu untuk sesi ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini usulan kesepakatan kelas. Jika nanti Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan, silahkan. Ini usulan yang saya sampaikan. Yang pertama, usulan kesepakatan kelas ini terhadap perbedaan dan berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu, silahkan membagikan praktik baiknya gitu ya, menjadi biar bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu yang lain, buat saya juga gitu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, semua peserta aktif menghadirkan diri di ruangan ini, mindfulness, bisa hadir sepenuhnya di sesi ini gitu ya, jiwa dan raganya berada di sini ya Bapak Ibu, sehingga untuk kegiatan kita itu kan di record ya Bu ya, saya record pentingan memang pertanggungjawaban terhadap Kemendikbudristek ya Bapak Ibu, sehingga di-record dan Bapak Ibu diminta aktif untuk mengaktifkan fitur kameranya kecuali memang ada kepentingan, misalkan mau ke toilet atau memang kondisi sinyal yang sangat tidak memungkinkan gitu ya. Silahkan komunikasikan secara pribadi dengan saya Bapak Ibu. Tetapi secara umum Bapak Ibu diminta untuk mengaktifkan fitur kameranya gitu ya, sehingga bisa mindfulness benar-benar berada di ruangan virtual maya ini, hati dan pikirannya. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan berbicara, silahkan menggunakan fitur raise hand. Saya bisa mempersilahkan Bapak Ibu untuk berbicara. Kemudian Bapak Ibu, jika memang belum ingin berbicara, bisa dinonaktifkan fitur speakernya, dinonaktifkan terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya tadi ya, dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang lainnya ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah menjaga kenyamanan proses pembelajaran agar menjadi kondusif dan bermakna. Ini Bapak Ibu sudah menjadi komitmen Bapak Ibu berada di PGP ini gitu ya, berarti meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa mengikuti kegiatan ini ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi pengalaman. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan kelas untuk hari ini? Ini bisa kita sepakati untuk yang berikutnya bisa berbeda, bisa juga. Cukup Bapak Ibu? Kurasa cukup Bu Nopi. Oke, sudah padat. Bisa saya lanjutkan. Oke. Ini saya buat belakang. Oke, Bapak Ibu tampil di layar Bapak Ibu. Ada Bu. Oke, baik. Ada Bu. Bapak Ibu, seperti saya sudah sampaikan, saya yakin Bapak Ibu sudah berselancar di LMS-nya secara sinkronus, secara mandiri, membaca page gitu ya, per page dari halaman per halaman, menyimak video. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu ada 10 CGP ya, ada 10 CGP. Untuk saya minta masing-masing CGP bisa menceritakan gitu ya, apa yang bisa menceritakan atau menjawab apa yang ada di layar Bapak Ibu. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, maksudnya bagi Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian berikutnya, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kemudian yang terakhir Bapak Ibu bisa menjawab, gitu, menceritakan apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Oke, silakan Bapak Ibu
saya beri waktu berapa menit ya untuk Bapak Ibu menjawab. Mungkin 5 menit dari sekarang untuk Bapak Ibu merangkai kata gitu ya, mempersiapkan diri. Setelah itu Bapak Ibu silahkan raise hand. Raise hand nanti siapapun akan mendapatkan kesempatan yang sama Bapak Ibu. Masing-masing orang setidaknya 3 menit lah ya Bapak Ibu gitu ya, untuk bisa memaparkan dan menjawab pertanyaan pemantik yang ada di layar Bapak Ibu. Ya, 5 menit saya mulai dari sekarang, tapi kalaupun nanti kurang dari 5 menit Bapak Ibu sudah raise hand, maka akan saya persilahkan. Urutan raise hand nanti kalau memang lebih dari 1, akan saya urutkan dari yang paling atas Bapak Ibu. Oke? Saya mulai dari sekarang ya Bapak Ibu, untuk ini Ibu Okta ya, Ibu Mahdalia Okta, sudah mau menjawab Ibu? Izin coba menjawab ya Ibu. Apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kalau menurut saya, dalam proses pendidikan anak itu menuntun itu sama aja membimbing atau mengarahkan. Jadi dalam proses pendidikan yaitu menjalin komunikasi yang baik antara pendidik dan murid untuk dapat mendampingi dan mengarahkan murid sesuai dengan apa yang mereka sukai. Jadi agar murid merasa nyaman dan bersemangat dalam hal belajar. Itu menurut saya kalau kata-kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak. Terus selanjutnya, bagaimana kata menuntun? Saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ini pendapat saya menunjukkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah itu bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Jadi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah adalah berkewajiban itu menjaga budaya, memelihara, cara menjaga, melestarikan, dan mengembangkan sosial budaya yang baik sebagai aset daerah dan sebagai ciri khas daerah. Dan yang ketiga, menurut saya setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, itu saya setuju jika pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika dilihat dari pengertian kodrat alam yang memiliki arti bahwa lingkungan alam adalah salah satu tempat peserta didik berada untuk belajar. Nah, di titik lebih jauh lagi, itu kodrat alam ternyata masih berhubungan dengan karakter yang dimiliki anak sebagai murid. Jadi karakter yang dimaksud dalam kodrat alam adalah bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap peran saya sebagai pendidik itu adalah sebagai pamong yang dapat mendidik sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki anak. Jadi pendidikan yang memerdekakan anak bertujuan untuk memberdayakan peserta didik agar menjadi individu yang mandiri dan kreatif. Itu itu jawaban dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mahdalia Okta ya. Panggilannya kemarin Bu Okta ya? Iya, bisa disebut dengan Ibu Okta panggilannya. Ibu Okta terima kasih Bu Okta, beri aplaus secara virtual buat Ibu Okta. Oke, baik. Silakan setelah Ibu Okta. Ya, oke, Pak Aswin, disilakan. Baik, di sini saya ada beberapa jawaban atau pertanyaan untuk dari pertanyaan teman. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Menuntun itu seperti yang saya pelajari kemarin, filosofi
Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid itu diibaratkan sebagai tanamannya. Jadi ya sesuai dengan kodratnya, kalau tanaman itu adalah bertumbuh, berkembang, berbunga sehingga menghasilkan buah, tidak mengubah apapun. Jadi kita hanya merawatnya, menjaganya agar hasil panennya itu maksimal. Jadi anak itu kita didik, kita arahkan agar menggali potensinya masing-masing seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, kembali seperti pertanyaan pertama, di daerah saya itu kan walaupun di Bandar Lampung tapi di pinggiran, Bu. Rata-rata itu kelas ekonominya menengah ke bawah. Jadi kan rata-rata di situ peran orang tua atau peran parenting kurang. Jadi menurut saya menuntun itu ya sembari kita mengajar juga mendidik mereka agar mereka bisa memaksimalkan potensi mereka gitu. Nah itu juga yang pertanyaan yang kedua di pertanyaan kedua yang relevan ya. Jadi kita secara sistematik itu menuntun mereka agar memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, di sini kan kodrat alam dan kodrat zaman itu maksudnya kodrat alam itu sesuai dengan lingkungan, kemudian kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi masalah itu kalau kita mengajar, zaman dulu kalau kita belajar misalnya media pembelajarannya hanya papan tulis saja. Mungkin sekarang media pembelajarannya sudah ada YouTube, TikTok, Instagram atau yang lain atau Google. Nah, jadi kalau kita nggak mengikuti itu, kita juga akan ketinggalan zaman. Terus yang pertanyaan yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang berhamba kepada anak? Nah, sebenarnya seperti saya juga mengajar matematika, kalau saya mengajar itu, saya juga tidak akan memaksakan seorang siswa untuk pintar matematika, tapi dia kompetensinya dia berpikir secara matematis. Contohnya dia bisa berpikir kritis gitu. Jadi tidak harus mencapai kompetensi yang tinggi, tetapi juga dia bisa berpikir secara kritis gitu. Demikian pemaparan dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aswin. Kita beri aplaus secara virtual, Bapak Ibu. Oke, saya komentarnya di terakhir aja ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu semua mengungkapkan jawabannya, karena nanti kalau saya komentari satu-satu nanti kita waktunya nggak cukup Bapak Ibu gitu ya. Oke, silakan setelah Pak Aswin. Silakan Bapak Ibu raise hand bagi yang akan bicara. Ibu Selvia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna kata menuntun? Kedengaran nggak Bu suara saya? Terdengar jelas Ibu. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan pendidikan anak bagi saya? Menurut saya makna menuntun itu dalam proses pendidikan sebagai seorang guru yang harus menuntun dan membimbing anak untuk mencapai tujuannya, Bu. Lalu, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan? Nah, kalau saya menuntun anak-anak saya dalam bersosial dan berbudaya itu contohnya kayak di Bandar Lampung, Pak Bu ya, apalagi di Kampung Baru. Bersosialnya itu anak-anak itu dari kalangan, karena di sana dunia pendidikan, lalu anak-anak itu kayak kurang bisa untuk menghadapi ada beberapa anak yang tidak bisa bersosial dalam belajar. Nah, saya menuntun anak-anak saya itu untuk bersosial dan berbudaya di sekolah tersebut, Ibu. Lalu, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, itu kalau menurut saya sangat perlu dipertimbangkan, karena
dalam belajar ada 2 yang dipertimbangkan, alam. Contohnya kayak di pegunungan, di eee, di di perairan, di pinggir laut, itu kan selalu beda ya, Bu, ya, cara ngajarnya. Terus sama zaman, kita tuh ada di zaman 4.0, bagaimana kita harus menghadapi di era zaman digital, Ibu. Terus itu, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut saya itu, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap peran saya sebagai pendidik, yaitu menjadikan diri saya sebagai pamong, dan dapat mendidik sesuai minat dan potensi yang dimiliki anak, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Selvia. Kita beri aplaus Bapak Ibu buat Ibu Selvia. Oke, Bapak Ibu silakan. Setelah Ibu Selvia, disilakan. Ibu Eka, silakan. Ibu Eka suaranya masih bisu? Ibu Eka, suaranya belum kami dengar, atau Bapak Ibu yang lain? Izin ke belakang sebentar ya Bu Nopi. Ya, Pak Aswin silakan. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau izin ke toilet, silakan Bapak Ibu. Boleh tuliskan di room chat-nya ya Bapak Ibu. Gitu. Ibu Eka tadi kemana ya? Nggak jadi berarti? Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Tapi nampaknya Ibu Eka ini sudah berbicara kalau saya lihat. Tapi tidak terdengar. Halo, Ibu Eka? Ya, halo Ibu. Sudahkah berbicara? Kedengaran Ibu? Ya, sekarang baru kedengaran. Ya Ibu, izin menjawab. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya menuntun di sini membimbing, sama seperti membimbing, membantu, mengarahkan anak untuk menuju ke tujuan yang ingin mereka capai. Kodrat seorang anak itu kan tidak bisa kita bentuk atau hilangkan, tapi tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu mengarahkan untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Yang kedua, bagaimana kita menuntun. Kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Menuntun dalam konteks sosial budaya, saya maknai sebagai tindakan mengarahkan, membimbing, membantu anak dalam memegang teguh, menjunjung tinggi, dan menjalankan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang dapat saya lakukan
agar pendidikan anak relevan dengan konteks sosial budaya, yaitu mencoba menggali setiap kondisi sosial dan akar budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat tempat peserta didik tinggal. Contohnya seperti tempat lingkungan sekolah saya itu kan ada lingkungan pasar, dekat pasar. Nah, di situ kita dapat membuat sesuatu dari memanfaatkan limbah atau limbah sayuran gitu untuk kegiatan pembelajaran. Atau di lingkungan sekitar sekolah saya itu ada pabrik tahu. Jadi bisa digunakan atau diajak anak-anak untuk belajar langsung di tempat pabrik tahu itu. Yang ketiga yaitu mengapa pendidikan murid atau anak tuh perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak harus mempertimbangkan kodrat alam dan zaman agar dalam segala bentuk tuntunan yang diberikan itu relevan dengan kondisi kodrat alamnya, sehingga kondisi yang ada bukan dihilangkan namun diarahkan agar dapat menjadi manfaat yang positif. Yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Pendidikan yang berhamba pada anak, seorang pendidik harus memandang murid sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang harus diberi rasa hormat dan dihargai setiap kodrat alamnya. Karena bagaimanapun kondisinya, dengan terus memberikan tuntunan yang berpusat pada kebutuhan siswa tersebut, agar nantinya mampu mewujudkan di kemudian harinya kehidupan yang lebih baik, lebih cerah, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Itu saja menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih luar biasa Ibu Eka, ya, Ibu Eka Fitri. Kita beri apus secara virtual. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan Ibu Mutia ya, sudah raise hand. Baik Ibu, izin. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi menuntun artinya kita sebagai pendidik itu mengarahkan atau membantu potensi bawaan yang sudah dimiliki anak dari lahir. Kita memperbaiki tingkah lakunya bukan untuk mengubah mereka. Jadi guru hanya sebagai fasilitator untuk memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan muridlah yang menentukan pengetahuan apa yang ingin mereka pelajari secara mendalam. Seperti tadi yang sudah kita tonton bersama ya Bapak Ibu, seperti di video itu ada kisah seorang petani yang menanam padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi ia tidak dapat menggantikan kodratnya padi, misalnya mengganti padi menjadi jagung. Dan ia juga tidak dapat memelihara padi tersebut seperti cara memelihara tanaman kedelai dan lain-lainnya. Jadi pendidikan itu walaupun hanya dapat menuntun, tapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Jadi pendidikan bertujuan untuk menuntun atau membantu anak untuk dapat menebalkan garis samar-samar yang sudah mereka bawa sejak lahir, untuk memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulis atau kita gambar sesuai keinginan orang dewasa. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks untuk saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi untuk menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu yang pertama, membimbing menuju kebaikan, seperti membimbing anak untuk mentaati norma dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, membimbing pendidikan karakter, seperti mendidik, mengarahkan sopan, santun, menghargai sesama. Dan yang ketiga, menghormati nilai-nilai budaya, seperti kita menjadi panutan bagi peserta didik.
dengan mengajarkan pada awal pembelajaran berdoa, kemudian 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan salim, dan menghargai sesama teman. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu kodrat alam itu adalah lingkungan alam peserta didik, baik budaya maupun kondisi lainnya. Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, karena pendidikan terus berkembang, bersifat dinamis ya, tidak statis. Karena teknologi terus berkembang dengan pesat, maka peserta didik harus mengikuti hal tersebut, tetapi tetap sesuai dengan kultur atau budaya di daerah Indonesia tentunya. Kemudian yang keempat, guru sebagai apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi saya sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran. Artinya saya sebagai guru harus menghormati dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya, kemudian saya harus melayani murid dengan setulus hati, memberikan teladan, memberikan semangat dan dorongan, dan menuntun murid menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila, serta merancang pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Luar biasa Ibu Mutia, terima kasih. Beri aplaus buat Ibu Mutia. Oke, next Ibu Rizky, disilahkan. Terima kasih Ibu, jelas tidak suaranya? Oke, terdengar kok Ibu Rizky. Jadi, saya langsung jawab saja ya Ibu ya. Oke, silahkan. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi saya, menuntun proses pendidikan yaitu mengarahkan peserta didik dengan baik dan lembut, sehingga terciptanya komunikasi yang baik, agar dapat selalu mendampingi murid sesuai dengan apa yang mereka sukai, agar bakat peserta didik dapat tereksplor dengan baik. Selanjutnya, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya itu mengarahkan siswa untuk melakukan hal baik di masyarakat yang dapat dilakukan dengan konteks sosial budaya dengan melestarikan budaya Lampung, yaitu salah satunya Sakai Sambayan. Sakai Sambayan yaitu bergotong royong. Jadi saya menuntun siswa untuk melestarikan budaya Lampung, yaitu saling bergotong royong. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut saya, kodrat alam dan kodrat zaman agar pendidikan yang diberikan kepada anak bisa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dengan begitu, siswa bisa tumbuh dengan baik. Kemudian untuk kodrat zaman, seperti kita ketahui, zaman selalu berubah-berubah. Jadi beda zaman, beda cara mengajar kita. Itu zaman dahulu dengan zaman sekarang itu cara mengajarnya tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan kodrat zaman agar bakat anak bisa digali dengan baik. Dan yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran saya sebagai pendidik? Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap peran saya sebagai pendidik yaitu saya mendidik peserta didik sesuai minat dan potensi yang dimiliki anak. Memerdekakan anak bertujuan untuk memberdayakan peserta didik yang mandiri dan kreatif. Seperti itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rizky. Kita beri aplaus buat Ibu Rizky. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ibu. Oke,
Yang pertama adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Kata menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Dan apapun hasilnya itu semua di luar kendali kita sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, berada di samping, mengarahkan anak untuk berada di jalurnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi, pendidikan hanya dapat menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan atau kemerdekaan. Dan saya sebagai pendidik harus selalu memberi arahan dan tuntunan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Dalam bidang sosialnya di daerah saya, tentunya saya memberikan mengarahkan anak untuk menghargai, misalnya menghargai manusia lain, tidak merugikan manusia lain. Lalu dalam budayanya tentunya saya mengajarkan budaya-budaya baik yang ada di lingkungan, disesuaikan dengan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak itu selalu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya berhubungan dengan sifat dan bentuk. Berarti di lingkungan pertama anak tumbuh itu adalah kodrat alamnya. Jadi kita hanya bisa menuntun karena biasanya di tempat pertama anak tumbuh itu adalah keluarga. Jadi kita bisa lihat, kita bisa membaca situasi anak kita hidup di keluarga yang seperti apa. Lalu memberikan pengarahan dengan karakter-karakter yang baik. Lalu kodrat zaman itu berisi tentang isi dan irama. Maksudnya memberikan pengetahuan yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, budaya yang ada di Indonesia. Maka kekuatan budaya sosial di Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman. Didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Saya sebagai pendidik membiarkan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Mendidik anak harus sesuai dengan minat dan bakatnya dan menjadikan pembelajaran saya di dalam kelas itu berpusat kepada murid. Jadi apa yang dibutuhkan murid itu itulah yang saya tuntun dan yang saya berikan kepada murid-murid saya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sera, luar biasa. Beri aplaus buat Ibu Sera. Bapak Ibu semua, oke, terima kasih untuk aplausnya. Oke, berikutnya setelah Ibu Sera ada yang sudah resen Ibu Yunike. Disilakan Ibu Yunike. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya, menuntun dalam proses pendidikan yaitu menjalin komunikasi yang baik antara pendidik dan murid untuk dapat mendampingi dan mengarahkan murid sesuai dengan apa yang mereka sukai, agar murid merasa nyaman dan bersemangat dalam belajar. Nah, bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Di daerah bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Nah, yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya yaitu dengan dalam membentuk karakter peserta didik, kita harus menunjukkan keteladanan dan memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Misalnya seorang guru yang mendidik muridnya harus menunjukkan contoh yang baik ketika berbicara, menyampaikan materi, bersosialisasi, bertoleransi, menghargai orang sekitar, terus memperkenalkan budaya yang ada pada daerah kita tersebut. Misalnya kita kan tinggal di Lampung nih, kita kenalkan apa yang menjadi ciri khas di Lampung. Nah, seperti itu. Nah, mengapa pendidikan murid
atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yaitu dalam menuntun anak tentunya disesuaikan dengan alam dan zaman. Kekuatan alam itu berkaitan dengan sosial budaya masyarakat, artinya pengaruh dari luar harus disaring dan lebih diutamakan kearifan lokalnya bangsa Indonesia. Sedangkan kekuatan zaman itu di mana anak dititik beratkan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad yang sekarang atau zaman yang sekarang. Nah, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pendidikannya berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Maksudnya itu seorang guru harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut, maka tanpa disadari dalam diri anak tersebut akan tumbuh rasa senang, rasa bahagia. Nah, kondisi tersebut akan memudahkan kita, memudahkan siswa untuk menyerap ilmu pengetahuan yang guru berikan, sehingga akan membawa hasil yang memuaskan. Pendidikan di zaman yang sekarang itu merupakan pendidikan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan dalam berpikir dan belajar. Oleh karena itu kita harus bisa merubah pendidikan dengan pendekatan yang awalnya guru yang menjadi fasilitator atau teachers center, tapi sekarang yang menjadi adalah student centernya, atau kita harus yang fokusnya terhadap siswa. Jadi pendidikan itu dalam pembelajarannya berpusat pada anak atau peserta didik. Nah, kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pengalamannya sendiri, sehingga siswa tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dan selalu ditantang untuk berpikir kritis. Nah, saya itu memberikan teladan atau contoh dengan tindakan yang baik, sehingga terbentuk siswa yang karakternya berbudi pekerti yang baik, memberikan dorongan dan arahan agar siswa tersebut dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih aplausnya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Yunike sudah memaparkan jawaban dari pertanyaan. Ibu, sama-sama. Silakan berikutnya ada Ibu Maya. Baik, terima kasih Bu Nopi. Tapi sebelumnya saya sampaikan kembali, ini belum bisa on kamera, nggak tahu ada trouble di mana Bu Nopi. Oke, nggak apa-apa kalau memang ada trouble. Ya, izin menjawab pertanyaan pemantik. Pertanyaannya adalah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Sama seperti rekan-rekan yang lain, jawabannya kata menuntun di sini adalah membimbing atau mengarahkan anak dengan penuh rasa cinta dan ikhlas agar mencapai potensi bawaan yang dimilikinya dan memperbaiki tingkah lakunya. Jadi guru di sini menuntun, bukan menuntut, ya, tidak pemaksaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosbud di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosbud di daerah saya? Baik, makna menuntun dalam bentuk sosial budaya mencerminkan nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat serta bangsa. Maka saling membentuk dan membimbing satu sama lain dalam kehidupan. Contohnya, ketika kita belajar, kita ajarkan anak di sekolah, terlebih dahulu anak diajarkan untuk belajar, untuk berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, mengajarkan gotong royong, bisa membersihkan halaman di luar kelas atau di kelas. Yang ketiga, ajarkan cara berdiskusi. Kemudian terakhir adalah pembiasaan 5S, senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Ya, karena dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam, di mana tinggal peserta didik tersebut. Di mana pembelajaran ini dimulai dari keluarga yang nomor satu untuk membentuk kepribadian anak. Kemudian kodrat zaman, sesuai dengan perkembangan zaman, karena pendidikan itu tidak boleh statis, harus berkembang sesuai zaman. Terlebih sehingga zaman yang sekarang ini, zaman abad 21 harus kita ikuti, tidak boleh tertinggal ya. Tapi dengan catatan tidak meninggalkan kultur Indonesia. Terakhir, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik?
Peran guru sangat penting karena menjadi orang yang membentuk generasi penerus yang membangun kualitas sumber daya manusianya, menjadi anak yang bijaksana. Jadi pendidik yang berhamba pada anak itu orientasinya adalah murid, sehingga tujuan pendidikan kita menjadi demi murid, murid, dan murid. Itu saja pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maya. Kita beri aplaus Bapak Ibu buat Ibu Maya. Oke, the last one. Ya, terakhir ada, saya nggak mau sebut deh. Yang terakhir ada, ayo silakan raise hand. Ada tersisa, oke, muncul juga Pak Sudarsono. Monggo Pak Sudarsono. Ya, masih suaranya dibisukan Pak? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono dari SMA Negeri 13 Bandar Lampung, mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertanyaan pemantik, ya, yang pertama saya akan coba untuk menanggapi, yaitu tentang apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, ya. Jadi makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah menuntun itu merupakan mengarahkan dan membimbing, ya. Menuntun adalah merupakan metode yang membantu siswa agar terus berproses dalam pembelajaran. Dan ini mencakup memberikan arahan moral, etika, dan nilai-nilai yang baik lainnya. Dan sebagai pendidik, kita pastinya akan berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang untuk berpikir kritis dan mendorong refleksi melalui komunikasi kreatif dan inovatif. Kemudian menuntun juga merupakan memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada siswa. Jadi kita menjadi pamong juga yang membimbing mereka agar tidak kehilangan arah dan menghindari bahaya-bahaya yang dari luar sana. Kemudian menuntun juga berarti memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi pembelajaran dan mencari jati diri. Kita harus menjadi fasilitator yang berkolaborasi dengan mereka agar mencapai kemampuan berpikir kritis, analisis, kreatif, dan kolaboratif. Jadi menuntun itu dalam proses pendidikan anak adalah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari bahasa tadi menuntun itu adalah merupakan mengarahkan atau membimbing. Ya, kadang-kadang jadi problema juga Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengajar pendidikan agama Islam di sekolah saya, ya pasti saya punya beban untuk masalah ibadah anak-anak yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Misalnya ibadah sholat lah gitu kan. Kadang-kadang anak-anak itu kalau kita hanya memberikan ajakan, yuk sholat gitu kan, banyak mereka itu tidak mau untuk gerak untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Dan kadang-kadang kalau sudah kami ambil jalan pintas, akhirnya terkesan memaksa. Dulu pernah kami paksa anak-anak itu sholat dengan cara memberikan stempel. Bagi yang sudah sholat, nanti tangannya distempel, saya sudah sholat. Dan itu berguna kalau mau keluar dari gerbang sekolah, itu harus menunjukkan tanda stempel yang nempel di tangan itu kepada satpam yang ada di sekolahan. Tapi ternyata dengan paksaan seperti itu nggak berjalan efektif Bapak Ibu. Dan akhirnya kami coba lagi dengan cara memberikan karcis. Bagi yang sudah sholat diberikan karcis. Yang nanti mau keluar dari pos satpam harus memberikan karcis untuk bisa pulang itu tadi. Dan ternyata dengan pemaksaan seperti itu saya bereksperimen nggak efektif juga Bapak Ibu, karena karcisnya ketika mau dibagikan besoknya udah nggak ada, udah ada yang ngambil. Stempelnya yang bersih di stempel tiap habis sholat, stempelnya juga hilang, nggak tahu kemana. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, khususnya saya mengajar pendidikan agama Islam itu nggak bisa memaksa kepada anak-anak. Saya hanya bisa
yang paling efektif adalah dengan cara menuntun kepada anak-anak, yaitu saya akan bimbing pelan-pelan, berikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya sholat, kemudian saya latih mereka untuk belajar dai-daiyah gitu kan, belajar ceramah seputar masalah sholat. Akhirnya kan mereka belajar tentang sholat dan sebagainya. Dan alhamdulillah terlihat jelas perbedaannya. Yang tadinya saya memaksa itu nggak efektif. Akhirnya dengan cara menuntun ini alhamdulillah lebih efektif daripada pemaksaan seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya untuk pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana kata menuntun ini saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial dan budaya. Jadi kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah itu bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Yaitu usaha yang dilakukan itu bisa berupa memberikan arahan ataupun pengajaran. Maka hal ini harus benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh hingga bisa membuahkan hasil sesuai dengan tujuan kita. Dan sebagaimana kita telah dengar tadi disampaikan oleh kawan kita, Bapak siapa tadi itu, kalau nggak salah Pak Aswin. Ya, Pak Aswin itu satu sekolah sama saya, Pak Bu. Pak Aswin tadi mengatakan bahwa siswa itu atau peserta didik itu seperti benih. Ya, seperti benih. Dan benih itu ya tergantung dari cara perlakuan kita. Kemudian walaupun benih itu misalnya benih jagung yang akan ditanam, mungkin ada benih yang kualitas bagus, mungkin ada benih yang kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau benih tersebut ditempatkan di tempat yang baik, kemudian di tanah yang subur, kemudian kualitas cahaya dari matahari cukup, pengairannya bagus, diperlakukan oleh petani yang cukup sabar dengan tangan dinginnya yang bagus, insya Allah walaupun benih tersebut kurang baik itu awalannya, insya Allah bisa tumbuh dengan baik. Begitupun dengan siswa-siswi kita. Ya, kalau kita perlakuannya itu benar, mereka ditempatkan di tempat yang benar, insya Allah akan menjadi anak-anak yang baik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa sih pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi kodrat alam itu bisa mengacu pada sifat dan karakteristik dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian ini juga mencakup potensi kekuatan dan kelemahan yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Dalam pendidikan kita harus memahami dan menghormati kodrat alam setiap anak dan mengakui keunikan dan perbedaan setiap anak untuk membantu kita mengajar dengan pendekatan yang sesuai. Dan adapun kodrat zaman ini juga merupakan hal yang penting karena kita tidak bisa stagnan atau merasa cukup dengan yang ada, kita harus senantiasa belajar. Makanya saya juga ikut CGP ini supaya terus belajarlah seperti itu. Karena kalau kita menggunakan metode yang lama dengan ilmu-ilmu yang lama, kadang-kadang kita bisa ketinggalan dengan siswa. Begitupun dengan siswa kita harus mengikuti kodrat zaman. Kemudian yang terakhir, apa sih relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba kepada anak, ya, dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi menurut pandangan dan pemikiran saya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yaitu menghamba kepada anak, ini tentunya hal itu harus berpusat kepada pola pemikiran peserta didik, bukan dilihat dari sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjeknya, itu peserta didik. Kemudian para pendidik itu harus bisa memberikan kepada peserta didik, yaitu kesempatan dan fasilitas mereka dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sudarsono, luar biasa sebagai pamungkas ya, Bapak Guru Agama ya. Oke, luar biasa, kita beri aplaus. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi aplaus. Ya, dengan Pak Sudarsono mengungkapkan, gitu kan ya, berarti
telah berakhir ya untuk 10 orang Bapak Ibu CGP untuk mengungkapkan apa yang sudah dieksplor di sesi asinkronus eksplorasi konsep modul 1.1. Bapak Ibu, saya mencermati, memahami dengan menuliskan poin-poin yang Bapak Ibu tulis gitu ya, yang Bapak Ibu sampaikan, mohon maaf. Ya, jadi bisa saya rangkum secara global gitu ya, bahwa Bapak Ibu tadi menyampaikan betul sekali gitu ya, rata-rata memang sesuai, itulah apa mana kata menuntun, dalam arti tadi Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa membimbing, kemudian membantu, mengarahkan gitu ya Bapak Ibu, kemudian menjalin komunikasi gitu ya, menuju pencapaian yang lebih baik, menuju tujuan yang diharapkan, memanusiakan manusia gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa saya tambahkan Bapak Ibu gitu kan, kalau memang kita menuntun gitu ya, menuntun dalam arti yang sesungguhnya kita menuntun seorang anak, bisa jauh atau dekat Bapak Ibu, nuntun dalam arti yang sesungguhnya, anak kecil gitu, kita tuntun. Harus dekat Bu. Dekat Ya, Bu. Nah betul, jadi salah satu kuncinya adalah kita dekat dalam arti ya tadi kan ada yang menyampaikan ada pendekatan juga gitu ya, bahwa kita raih tangannya, kita tuntun, awas nak lobang, awas nak, dan seterusnya gitu ya, artinya dalam arti yang sesungguhnya, tetapi dalam arti yang luas, kedekatan itu kita punya chemistry ya Bapak Ibu gitu ya, kita ajak berbicara gitu ya dalam rangka menuntun, karena berbicara menuntun kan tidak mudah, jangan-jangan yang mau kita tuntun kan nggak mau ya Bapak Ibu ya, karena kita secara emosional, secara personal juga nggak deket, ngapain gitu kan ya, udah hanya menjalankan tugas sebagai guru saja, udah selesai menyampaikan materi, transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan, selesai gitu ya. Tadi jadi artinya menuntun, betul sekali juga yang Bapak Ibu sudah saksikan di video gitu ya, bagaimana menuntun ini yang luar biasanya bagi kita semua Bapak Ibu guru yang ada di sini gitu ya, bahwa makna menuntun ini bagaimana kita seorang guru tadi mampu merawat gitu ya benih, kalau diibaratkan seorang petani gitu ya, yang Bapak Ibu sudah baca di eksplorasi konsep di halaman keberapa gitu ya, bahwa kita diibaratkan sebagai seorang petani yang kita tidak bisa mengubah potensi. Kalau nanam jagung yang tumbuh ya pasti jagung ya Bapak Ibu, walaupun diselingi rumput-rumput liar, tapi apakah jagungnya berkualitas, benihnya bagus atau enggak gitu ya, artinya anak sudah punya tadi ya, sudah punya lakunya masing-masing, kita hanya menebalkan ya Bapak Ibu, seperti itu gitu kan ya, kita hanya bisa menghadirkan yang terbaik, merawat ya, memberi pupuk yang baik, memberi pengairan, udara, cahaya, dan seterusnya. Mungkin itu yang Bapak Ibu bisa lakukan, kita semua bisa lakukan gitu ya. Kemudian tadi Bapak Ibu juga bagaimana memanai menuntun dalam kondisi di tempat kerja masing-masing sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu, dalam hal ini di sekolah Bapak Ibu, bagaimana kita di sekolah masing-masing ada yang menerapkan tadi sholat mungkin Pak ya gitu kan, ada yang salam, sapa, senyum, 5S gitu kan, atau mungkin dengan kearifan lokal, budaya sakai sambayan gitu ya, gotong royong gitu ya Bapak Ibu. Nah itu juga sudah tepat Bapak Ibu. Kemudian nah terkait dengan bagaimana kita memahami terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mungkin sebelum Bapak Ibu membaca eksplorasi konsep di modul 1.1 ini ya sering dengar juga sih Bapak Ibu ya terkait dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Tetapi dengan eksplorasi konsep saya yakin Bapak Ibu lebih terpahamkan gitu ya, oh ternyata begini gitu ya, bahwa memang nyatanya kita berada di sini salah satunya Bapak Ibu semua itu dalam rangka kodrat zaman ya Bapak Ibu ya gitu ya, bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Salah satunya misalkan gitu ya, kalau kita mengajarkan, meminta siswa kita dalam pembelajaran, misalkan dalam prosesnya, dalam produknya, kita meminta siswa
Kalau dulu dalam bentuk clipping ya udah clipping aja gitu ya Bapak Ibu, sekarang kan bisa berdiferensiasi menggunakan berbagai produk, bisa infografis, bisa tulis tangan, bisa ngevlog, yang penting laporannya selesai, yang penting tugas pembelajarannya selesai gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengkomentari siswa, bagaimana kita bisa membuat memberi masukan baik gitu. Sementara kita sendiri nggak tahu ya Bapak Ibu, misalkan Canva yang kayak mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan mungkin yang berada di sini gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lancar gitu kan ya, maka seiring berjalannya waktu pasti ada pembelajaran baik yang lebih lagi gitu ya. Atau mungkin masih terbata-bata Bapak Ibu yang masih gagu gitu ya, menggunakan media Canva gitu ya, karena nanti di kedepannya, semakin ke depan ini banyak tuntutan dalam rangka aksi nyata yang benar-benar nyata tetapi didokumentasikan berupa video, editing video gitu ya Bapak Ibu, yang selama ini terbata-bata insya Allah nanti bisa lancar gitu ya. Jadi kita bisa kasih masukan ke siswa ya Bapak Ibu. Saya dengar dari beberapa dari cerita teman-teman waktu awal PGP gitu Bu ya, satu media itu sampai berjam-jam gitu. Nanti kalau udah pertemuan keberapa, satu media bisa 10 menit, 15 menit gitu ya Bapak Ibu. Nah, artinya kita sendiri kan mengikuti kodrat zaman ya Bapak Ibu, bagaimana kita memberi masukan baik bagi siswa yang mungkin kemampuannya kurang, ternyata harus begini gitu ya, karena kita mengalaminya ya Bapak Ibu ya gitu ya, terkait kodrat zaman. Berbicara kodrat alam Bapak Ibu ya, betul tadi yang disampaikan bahwa kita harus melihat bagaimana karakteristik siswa kita, bagaimana kita harus melihat karakteristik sekolah kita, apakah di kota atau di desa gitu kan. Di Bandar Lampung saja tidak semuanya berada di kota gitu ya, kata Pak Aswin ya, gitu ya, yang Bandar Lampung pinggiran. Hello, apa kabar saya Bapak Ibu ya, yang di Tulang Bawang gitu ya, berbeda sekali gitu ya dengan ketika saya mengajar di Bandar Lampung Bapak Ibu. Awal saya juga ngajar di Bandar Lampung, walaupun saya itu memang lahir di Tulang Bawang Bapak Ibu, cuman saya nggak mau balik ke Tulang Bawang awalnya Bapak Ibu, cuman kayaknya memang Allah menggariskan saya harus pulang kampung gitu ya. Jadi Bapak Ibu, awal saya ngajar itu shock gitu Bapak Ibu, shock terapi banget gitu. Ternyata memang beda iklimnya gitu. Saya menerapkan pembelajaran waktu saya di kota nggak bisa Bapak Ibu gitu ya. Tidak semua, kalau kata orang Jawa, peketiplek apa yang bagus di kota saya terapkan. Mabok Bapak Ibu anak-anak saya di desa gitu ya. Jadi itu ya kodrat alamnya, karena memang beda. Atau mungkin pembelajaran Bapak Ibu yang disesuaikan gitu. Kalau di daerah pegunungan, di daerah pesisir atau daerah iklimnya pertanian gitu ya, tentu saja Bapak Ibu sudah paham juga bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir terkait dengan refleksi relevansi pemikiran KHD ya, Bapak Ibu tadi juga sudah ungkapkan bagaimana menghamba pada anak. Intinya student center ya Bapak Ibu, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, kan gitu ya Bapak Ibu ya, bukan kita yang menguasai kelas selama 2 jam, selama 3 JP, kita ya kalau saya bilang dulu kepinteran Bapak Ibu, kita yang ngajar dari awal sampai akhir, sampai siswanya terkantuk-kantuk ya Bapak Ibu, karena ngedengerin dongeng sebelum tidur gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kan tidak seperti itu, harapannya bahwa sebenarnya bukan di kurikulum Merdeka aja ya Bapak Ibu, sebenarnya di kurikulum K13 juga kita diarahkan ke sana, cuman mungkin tidak se-booming sekarang student center-nya. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu, sekali lagi itu yang bisa saya simpulkan. Saya lanjutkan untuk slide-nya ya Bapak Ibu, saya mundur kilas balik saja Bapak Ibu. Nah, oke, ini bisa Bapak Ibu lihat? Bisa Bapak Ibu lihat jelas? Bisa Bu, bisa. Ya, bisa Bu. Ya, review Bapak Ibu bagaimana mind map gitu ya, mind map atau peta konsep lah ya Bu, Bapak Ibu di modul 1.1 Bapak Ibu. Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya tadi Bapak Ibu bisa memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Dengan tadi Bapak Ibu berbicara, setidaknya saya bisa tahu ya Bapak Ibu, ya mungkin ini perdana, jadi agak kelabakan mungkin beberapa ya Bapak Ibu,
tapi dengan urutan-urutan begini sudah mulai mengatur irama napasnya. Oh iya begini, Bapak Ibu luar biasa sekali. Nah, ini pembelajaran kali ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti semua berkesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana yang sudah dipahami selama pembelajaran asinkronus secara mandiri ya. Jadi tadi yang pertama, yang kedua peserta maksudnya Bapak Ibu CGP mampu menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, ini Bapak Ibu di page 1 sampai page 9 ya, di 9 gitu ya Bapak Ibu sudah diajak berselancar, mengamati, membaca, menyimak video gitu ya terkait dengan potret pendidikan pada era kolonial gitu ya, zaman Belanda ya Bapak Ibu, sampai saat ini yang sudah terjadi beberapa perubahan kurikulum ya Bapak Ibu gitu ya, kita bisa tahu bagaimana sampai perjalanan kurikulum seperti saat ini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kerangka pemikiran KHD, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan salah satu konsep utamanya gitu ya, tadi menuntun gitu ya, dasar-dasar pendidikannya, kemudian metode-metodenya gitu ya, kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, Bapak Ibu saya yakin sudah membacanya gitu ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu tadi ya menuntun, dasar pendidikan yang menuntun, kita adalah sebagai pamong ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa mengarahkan siswa kita, peserta didik kita sesuai dengan potensinya gitu ya. Kita tidak tadi layaknya petani, kita tidak bisa mungkin mengubah jagung menjadi padi, tetapi kita bisa mengarahkannya apakah menjadi jenis padi yang berikutnya bertumbuh baik atau dengan bertumbuh buruk gitu ya, artinya kurang baik gitu ya, itu tapi kita tidak bisa menentukannya, kita hanya memberi pelayanan terbaik gitu ya, karena kita sebagai pelayan ya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ya tadi berikutnya kodrat alam dan kodrat zaman, tadi Bapak Ibu kita sudah refleksikan, Bapak Ibu sudah berbicara semua terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan berikutnya adalah ya sepertinya tidak asing lagi bagaimana interpretasi pemikiran KHD terkait dengan Ingarso Singtulodo, Imadio Mangunkarso, sampai yang terakhir adalah Tuturi Handayani, sampai bagaimana KHD memberi penjelasan terkait dengan budi pekerti yang lahir dari cipta rasa dan karsa ya Bapak Ibu. Semua ini adalah intisari dari modul 1.1 Bapak Ibu. Ya, oke, cukup. Itu reviewnya ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita sampai pada sesi untuk refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Sebelum sampai refleksi dan umpan balik Bapak Ibu, adakah yang mau dikonfirmasi? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Terkait dengan paparan materi dan diskusi kita selama kurang lebih hampir 1,5 jam ini Bapak Ibu. Disilahkan. Cukup Bapak Ibu? Cukup jelas? Oke. Nah Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi akhir, saya meminta Bapak Ibu untuk refleksi dan umpan balik gitu ya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, saya perjelas apa yang Bapak Ibu dapati selama kita sesi sinkronus tatap maya atau secara virtual hampir 1,5 jam ini. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan selama ini? Kalau tadi sebelumnya bagaimana, setelah sesi ini apa yang Bapak Ibu dapatkan? Seperti itu, dan tentu saja apa harapannya untuk Bapak Ibu berikutnya. Silahkan Bapak Ibu, saya beri dua orang kesempatan untuk berbicara secara langsung. Selebihnya Bapak Ibu silahkan gunakan room chat-nya untuk menuliskan refleksi dan umpan baliknya. Ya. Jadi 2 orang saya beri kesempatan untuk berbicara secara langsung. Sekali lagi, berikutnya Bapak Ibu silahkan tuliskan refleksi dan umpan balik di fitur room chat-nya Bapak Ibu. Silahkan.
Ayo, Bapak Ibu, siapa yang raise hand? 2 orang. Mau menulis atau berbicara? Saya tunggu Bapak Ibu. Ya. Ditunggu sambil ngopi ya Bapak Ibu? Oh enggak ya. Ini Pak Aswin sama Pak Sudarsono nih bestie nih ya, satu sekolahan. Iya, Bu. Itu Pak Ustadz saya itu, Bu. Gitu ya. SMA 13 itu yang di golf itu bukan ya Pak ya? Bukan ya? Bukan, Bu, pinggir sawah, Bu. Di daerah Untung Suropati. Raja Basa. Pak Aswin mau ngomong, Bu. Bu. Gimana Pak Aswin? Di dekat sekolah Daya Dika Bypass, Bu, masuknya. Oh iya. Pak Aswin mau berpendapat, Bu. Oke, gitu ya. Saya minta yang berpendapat silakan Bapak Ibu untuk raise hand 2 orang. Ikan gabus, ikan sepat Bapak Ibu. Kita tadi mulai akhirnya di 15 Bapak Ibu. Saya mulai record. Jadi saya sampaikan ulang Bapak Ibu, untuk refleksi itu adalah ya pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti sesi ini, perasaannya bagaimana, dan umpan balik gitu ya, bagaimana Bapak Ibu menindaklanjuti berikutnya mau bagaimana gitu ya Bapak Ibu, sesingkat itu aja. Oke, Ibu Maya satu, berikutnya coba siapa nih yang sudah urutan pertama? Ibu Maya, baru berikutnya adalah Pak Aswin. Oke, saya silakan untuk Ibu Maya. Berarti Bapak Ibu silakan yang lain menuliskan di room chat ya Bapak Ibu. Open mic-nya Ibu Maya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Nopi. Baiklah, setelah tadi kita berdiskusi di ruang elaborasi konsep virtual ini, dan terakhir juga tadi ditutup oleh Bu Nopi untuk meresum semua hasil hari ini, saya mendapatkan pencerahan, Bu, bahwa pemikiran KHD yang sudah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional itu sungguh luar biasa dan bisa dikatakan sesuai dengan perkembangan sampai saat ini. Jadi harapan saya bagaimana saya harus menindaklanjutinya tentang pemikiran KHD, mengimplementasikan pemikiran KHD di sekolah, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Maya. Jadi bisa saya ambil benang merah bahwa filosofi pendidikan KHD itu intinya masih relevan ya, Bu Maya ya? Iya, betul sekali. Bu Maya akan mengimplementasikannya di sekolah ya, Bu Maya ya? Iya, insya Allah siap. Oke, tetap semangat Ibu Maya, terima kasih. Ya, silakan Bu, sama Pak Aswin ya. Oke, makasih Ibu atas waktunya. Saya akan merefleksikan hasil meet kita hari ini. Yang pertama, saya merasa amazing itu. Ternyata selama ini saya tahu tentang Ki Hajar Dewantara itu cuma tiga quotes ya Bu ya. Ingardio Mangunkarso, terus Inkarso Sungtolodo. Ingarso Sungtolodo, yang terakhir Tuturi Handayani. Ternyata di balik 3 ucapan itu ternyata maknanya lebih luas daripada itu. Dan kemudian mengimplementasikannya juga ternyata zaman dulu sudah seperti itu. Sekarang ke sini cara mengajarnya nggak mengikuti itu gitu. Kenapa juga saya juga nggak tahu gitu. Dan di perkuliahan juga saya nggak dapat malah tentang yang seperti itu gitu. Jadi cukup amazing saya. Jadi itu merupakan masukan yang cukup signifikan buat saya gitu. Jadi dan juga saya sependapat dengan Bu Maya bahwa ya cukup relevan juga untuk kita hadirkan sekarang di kegiatan pembelajaran. Jadi mengakomodasi minat dan bakat siswa, terus tidak memaksakan sesuatu yang bukan kodratnya dan lain-lain. Jadi
Jadi seperti itu Bu, refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aswin ya. Jadi ternyata konsep pemikiran KHD itu bukan cuma 3 ya selama ini gitu ya Pak Aswin ya, yang diketahui yang familiar banget kan Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso sama Tuturi Handayani gitu ya. Gitu ya Pak Aswin ya gitu. Ternyata banyak banget konsep-konsep pendidikan KHD yang memang masih relevan, cuman Bapak Ibu memang di dunia pendidikan belum mengaplikasikannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi harapannya tadi mengutip dari kata-katanya Mas Tukul gitu ya, amazing ya, amazing sekali ya sebenarnya ketika konsepnya pemikiran KHD ini bisa kita terapkan. Oke Bapak Ibu yang lain silahkan, saya tunggu di room chatnya baru berapa orang nih? Ibu Mutia, oke. Ibu Rizky, baru 2 orang. 2 orang yang berbicara 2 orang, berarti baru 4. Ada 6 orang lagi Bapak Ibu saya tunggu. Oke. Nah ini Bapak Ibu, jadi selain berbicara secara langsung, nanti harapannya berikutnya Bapak Ibu bisa aktif di room chat ya. Sekali lagi bahwa Google Meet ini direcord, bahwa keaktifan Bapak Ibu itu menjadi salah satu penilaian bagi kami fasilitator. Jadi tidak harus dengan berbicara, tetapi juga dengan Bapak Ibu mengaktifkan di room chat ketika diminta atau memang tidak diminta tetapi mengomentari juga boleh Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, jadi ini karena perdana ya Bapak Ibu, mungkin masih belum terbiasa, nanti mudah-mudahan akan terbiasa ya Bapak Ibu. Oke, jadi saya sampaikan ini di besok sesi besok kelas B itu di pukul 13 ya Bapak Ibu, khusus mungkin Bapak Ibu ya Bapak-bapak, sebisa mungkin kalau bisa di pukul 13 saya akan sangat senang, tetapi kalaupun memang belum bisa, minimal masuk dulu Bapak Ibu ya, Bapak-bapak nih Pak Aswin dan Pak Sudarsono, minimal masuk dulu, belum mengaktifkan fitur kameranya nggak apa-apa, kalau memang mungkin takutnya belum sempat makan gitu ya pulang Jumatan, tapi syukur-syukur bisa langsung aktif ya gitu. Besok kita sesi ruang kolaborasi itu 3 JP. Jadi 2 jam, saya ingatkan kembali 2 jam 15 menit, tetapi itu kotornya biasanya dengan persiapan, dengan menunggu Bapak Ibu yang lain, itu biasanya sampai 2 jam. Oke, silakan Bapak Ibu yang raise, ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, itu yang ruang kolaborasi yang 1.1.G1 itu jadwalnya besok pagi jam 9. Apakah benar Enggak, Bu? udah saya rubah Pak. Udah saya rubah. Kan kesepakatan kemarin pukul 13.00 ya Bapak Ibu, kelas B ya? Enggak, yang setelahnya itu Bu, ruang kolaborasi modul yang presentasi. Oh, yang presentasi? Iya, itu jadwalnya 21 Maret jam 9 pagi. Oh, nanti Bu, Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan. Kalau 21 Maret di LMS belum saya ubah ya. Nanti ya Bu, makanya saya agak bingung kok duluan yang ini daripada yang itu gitu. Enggak, itu masih di tanggal bawaan LMS, belum saya ubah Pak Aswin. Nanti segera mungkin saya ubah. Ya Bu, ya. Berarti besok pagi nggak ada agenda kita Bu ya? Besok pagi tidak, kita ketemu di pukul 13 kelas ini. Bu. Ya. Sesuai dengan kemarin meeting di hari sebelumnya ya Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu untuk refleksinya hari ini, terima kasih. Nah, saya lihat dulu apakah sudah semua. Sebentar. Ada satu lagi, Bapak Ibu, saya tunggu. Oke, sambil menunggu satu lagi. Nah, oke, nanti mungkin yang belum satu lagi Bapak Ibu jangan keluar dulu setelah saya tutup. Bapak Ibu, kita sampai pada sesi penghujung untuk Google Meet di eksplorasi konsep modul 1.1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya semua.
Untuk Ibu PP masih setia mendampingi sampai akhir eksplorasi konsep ini. Terima kasih Bu Teti dan Ibu Rina. Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keluarga dulu ya Bapak Ibu. Kita keluarga dulu. Nah, ada bakso lewat. Oke, silakan Bapak Ibu, pose resmi dulu. Pose resmi, saya ambil 1, 2, 3. Oke, berikutnya Bapak Ibu, pose bagaimana? Pose begini, atau mau pose apa Bapak Ibu? Silakan. Apa itu Pak Aswin? L Bu, Lampung. Oke, baik. Lampung Bu, ya Pak. Oke, saya nggak bisa ikut tapi Bapak Ibu saya lagi capture. Coba bisa nggak? Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan meeting Bapak Ibu. Izin meninggalkan room Bu. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bu Novi. Izin live ya Bu. Terima kasih Bu Novi atas ilmunya hari ini. Terima kasih Bu Teti dan Bu Rina. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Novi. Sama-sama Ibu Teti. Assalamualaikum. Izin live lah Bu. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rina. Masya Allah. Ya.